dan banyak harta yang ia miliki. Saya rasa Papa Mama ya, kita kalau ingin sembuh pasti kita akan berusaha. Hanya bersyukur di Indonesia ini ada BPJS ya, barangkali itu sangat menolong. Tapi bagaimana dengan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan? Dia berobat, dia berusaha menghabiskan hartanya, tetapi keadaan tidak membaik, bahkan semakin parah. Secara fisik pasti ia semakin melemah. Saya percaya semakin 12 tahun ini saya merasa kalau dulu dia badan gemuk, pasti badan turun, makin kurus, makin melemah, uang habis, makin stres, makin gelisah, dan seterusnya. Ya, pasti punya kehilangan harapan hidup. Orang kalau sudah sakit, apalagi sampai 12 tahun, menghabiskan harta dalam upaya yang maksimal, saya yakin dan percaya rasa ingin mati itu begitu dekat. Orang akan bilang, selama lain Yesus mati, begitu ya. Itu umum terjadi. Namun ketika perempuan ini mendengar tentang Yesus, timbullah keyakinan dalam hatinya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ada amin Bapak Mama? Amin kok. 12 tahun nih Bapak Mama. Perkara yang tidak gampang dan mudah. Tapi ada keyakinan yang kuat ketika dia mendengar tentang nama Yesus. Dia mendengar orang cerita tentang nama Yesus. Lalu dia memutuskan dalam dirinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Injil Lukas berkata, asal ku jamah jubah, ini jubah seperti ini. Kalau dulu itu toga-toga atau apa itu di bawahnya itu ada seperti ini. Dia hanya ingin pegang yang ini saja. Perempuan 12 tahun yang sakit ini berkata dalam dirinya, dalam sebuah keyakinan, asal ku jamah saja jubahnya, atau asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia tidak terlalu mengharapkan yang terlalu lebih. Jamah ujung jubah. Dengan iman ia mendekat, menjabat jubah Yesus, dan seketika itu juga ia sembuh. Yesus lalu berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan iman yang tumbuh dari perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan, mengalami sebuah peristiwa iman dalam kehidupan dan dalam diri. Kisah ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakit anak-anak umat manusia, tetapi juga bersedia memulihkan hidup seseorang secara utuh. Dia tidak hanya menyembuhkan perempuan ini dari sakit pendarahannya, dari 12 tahun penyakitnya, tapi sekaligus mengangkat dia, memulihkan hidupnya. Saya rasa ketika dia sembuh, fisiknya akan kembali segar, sehat, tapi juga akan menjadi buah bibir di masyarakat bahwa kasihan, kita dia sudah mati mah, takar mana kok Yesus baik. Nama baiknya pasti diceritakan. Amin. Harga dirinya diangkat, ekonominya pasti dipulihkan. Ya, toh karena sudah sembuh, secara otomatis tidak perlu ada pengeluaran lagi, bukan?
dia baik, dia muka sutera, dia pembadan semua baik. Bagaimana waktu dia sakit? Saya rasa semua orang, kasihan. Dia sultan, dia cantik. Ini perempuan ya. Pasti orang bilang, wih, dia cantik, mau mati, dia gemuk. Dia terawat, masih dia sakit 12 tahun ini. Susun terawat lagi. Ya, saya pikir-pikir ibu-ibu pada umumnya pasti sedikit-sedikit bersihkan. Minimal kalau tidak ke salon di rumah ada pembersih muka. Amin kok, betul kok. Ibu-ibu, betul ya? Pastilah ada pembersih muka. Tapi perempuan 12 tahun sakit pendarahan, saya percaya. Jangankan ke salon, membersihkan muka pun mungkin sempat lah. Karena dia pikiran bagaimana dia bisa sembuh dari sakit. Betul kok? Karena itu ketika dia berkata asal jama cobanya saja, aku akan sembuh, lalu direspon oleh Yesus. Hai anak, imanmu telah menyelamatkan kita. Jadi pemulihan secara kesehatan tapi secara keseluruhan hidupnya. Nama baik, harga diri, martabat ekonomi dipulihkan oleh itu. Jadi saya kira-kira sebelum kita masuk merenungkan lebih dalam, saya ingin mengatakan kepada kita yang hadir pagi ini, penderitaan seringkali membuat kita tidak berdaya, seperti perempuan yang 12 tahun, kehilangan segala-galanya. Tapi percayalah dan berimanlah kepada Yesus, karena di dalam kuasa nama Yesus ada mujizat dan pemulihan. Apapun kondisi dan apapun keadaan kita, perempuan yang mengalami pendarahan ini hanya meyakini bahwa asal jamas jubahnya, saya pasti sembuh. Dan direspon oleh Yesus dengan pernyataan, hai anakku, imanmu menyelamatkan engkau. Sebuah perkara iman yang begitu ajaib dan luar biasa. Ini sekaligus membesarkan hati saya, membesarkan hati kita semua pada pagi ini, bahwa apapun pergumulan, penderita, kesusahan yang kita alami dan rasakan, di mata Yesus terlalu kecil untuk Dia atas. 12 tahun bukan perkara yang mudah dan juga bukan waktu yang sebentar. Tapi bahwa di tangan kuasa Yesus ada mujizat dan ada pemulihan. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, belajar dari perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini, ada makna iman yang dapat kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Apa saja makna iman yang dapat kita renungkan dari perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini? Yang pertama, iman bisa tumbuh di tengah putus asa. Iman apa? Dapat tumbuh di tengah keputus asaan. Perempuan ini sudah 12 tahun menderita dan hampir kehilangan segala. Namun justru di titik terendah kehidupannya, ia masih memiliki iman. Ini mengingatkan kita bahwa harapan tidak selalu lahir saat keadaan baik, tetapi sering muncul saat kita merasa paling lemah. Terkadang Tuhan izinkan kita harus mengalami sesuatu hal dalam hidup ini. Entah itu sakitkah, entah penderitaan lainkah, entah karena keadaan ekonomikah, atau karena hal-hal apa. Seringkali Tuhan menjadikan keadaan untuk membuat iman kita tumbuh dan berharap pada Tuhan. Amin. Iman tumbuh di tengah keputusasaan. Kalau biasanya kita semua diberkati Tuhan, kita semua keadaannya baik-baik saja, seringkali kita melupakan Tuhan. Seringkali kita kurang beriman kepada Tuhan. Tapi coba kalau ada sesuatu hal kita rasakan,
entah penderitaan, entah sakit penyakit, entah karena masalah ekonomi atau kesusahan yang lain, seringkali mengingatkan kita untuk belajar beriman kepada Tuhan. Jadi perempuan ini memberitahukan buat kita bahwa dikala ada putus asa, kehilangan harapan, belajarlah beriman kepada Yesus. Amin. Belajar beriman kepada. Kedua, makna iman yang dapat kita petik dari perempuan yang mengalami 12 tahun pendarahan adalah iman perlu disertai tindakan. Iman disertai dengan tindakan. Perempuan ini tidak hanya percaya dalam hati, tetapi mengambil langkah untuk mendekat kepada Yesus. Iman bukan sekedar keyakinan di dalam pikiran, melainkan keberanian untuk bergerak dan mencari Tuhan. Amin. Iman disertai dengan tindakan. Perempuan ini, kalau saya perhatikan Bapak Mama Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan, dia sedang mengalami pendarahan berapa tahun? 12 tahun. Saya sedikit minta maaf kepada ibu-ibu dan yang hadir. Pendarahan 12 tahun. Kata kunci pendarahan. Saya tanya ibu-ibu. Minta maaf, seribu maaf. Waktu ibu-ibu atau ya anak-anak nona mengalami haid, saya tanya sedikit saja untuk kita ketahui bersama saja. Tidak secara pribadi maksud saya. Apa yang biasanya ibu-ibu rasakan? Kalau boleh tahu. Tidak nyaman, rasa risih. Dan karena dari itu maka biasanya ada orang bilang pengamanan yang cukup ekstra. Puji Tuhan ya, kalau sekarang perkembangan zaman ada alat lah kira-kira begitu. Tapi kalau zaman dulu saya di kampung, saya umur lebih tua dari yang ada dulu di sini. Itu pakai kain berkain-kain. Terlihat dari mana? Pasti cucian. Saya tidak tahu Bapak Mama yang lahir zaman waktu saya. Artinya karena tidak ada alat-alat pengaman zaman sekarang yang modern, maka orang-orang kampung itu akan mengamankan diri dengan kain, sehingga kemudian mereka rasa nyaman. Artinya ada rasa tidak nyaman, bahkan disertai dengan malu. Pasti. Perempuan 12 tahun ini pasti juga mengalami hal yang sama. Mengapa? Dia harus berjuang untuk mendekat kepada Yesus di tengah kerumunan banyak orang. Bapak Mama Saudara, artinya saya mau bilang, keinginannya untuk sembuh pasti ada halang, ada tantangan. Dia berniat baik untuk menyentuh jubahnya Yesus, tapi faktanya dia menderita pendarahan 12 tahun. Dan di sekitar yang Yesus ini ada orang banyak. Ini firman Tuhan yang bilang. Betul ya? Artinya bukan sebuah persoalan yang gampang. Bagaimana bisa dia berjuang di tengah kerumunan banyak orang untuk mendekat, sementara ia sedang pendarahan. Saya membayangkan, perempuan ini contoh mau pakai apa? Kalaupun pakai pempres seberapa besar, seberapa tebalnya pempres itu, minta maaf. Ya toh, kita berandai. Artinya saya ingin menunjukkan sebuah fakta bahwa perempuan mengalami sebuah kondisi yang tidak mudah. Tapi bahwa kita belajar hari ini, iman perlu disertai dengan tindakan. Di tengah kesulitan, penderitaan, tantangan, iman harus disertai dengan tindakan. Tindakan seperti apakah? Kita belajar dari perempuan ini. Dia beriman, tapi dia mengambil tindakan nyata, berjuang, berusaha sekalipun kondisinya tidak baik-baik saja untuk mendekat kepada Yesus. Amin kok.
Mama, saudara, ayo makin kita terus beriman kepada Yesus, tapi juga belajar untuk terus bertindak dalam iman, datang kepada Yesus. Amin. Belajar datang kepada Yesus. Tindakan iman tidak akan pernah Tuhan kecewakan kita. Setiap tindakan iman yang kita ambil, saya percaya diperhitungkan oleh Yesus. Amin. Saya imani. Perempuan ini ketika saya baca tadi malam, saya terharu. Tidak gampang. 12 tahun sakit, ini masalah besar. Dia ingin sembuh karena Yesus di depan dia. Ini ada tantangan dan ada banyak orang di sekitarnya. Untuk mendekat, itu tadi saya bilang. Dia rasa dia sendiri, dia ada tidak baik-baik, dan dia mau melewati banyak orang, ingin mendekat. Ini orang bilang, orang Kupang bilang, mau taruh muka di mana? Ini pendarahan ini. Ya toh, artinya tidak mudah. Ya kalau hanya demam, batuk, sudah ada uang apa kita datang, itu tidak ada orang yang tahu kan. Tapi kalau sakit yang kelihatan, mau mendekat seseorang pun kita mau. Makanya ada orang yang kemudian mati karena penyakit-penyakit dalam tertentu. Betul pesannya. Ada orang yang malu untuk sampaikan dia punya penyakit dalamnya, maka kemudian kita dengar Yesus mati. Jadi iman perempuan yang mengajarkan buat kita, iman harus ada tindakan. Yang ketiga, makna iman yang bisa kita renungkan dari perempuan ini ialah bahwa kedekatan tidak sama dengan ketulusan. Banyak orang berdesakan menyentuh Yesus, tetapi hanya satu yang mengalami mujizat. Alkitab bilang apa kepada kita? Ada banyak orang yang berdekatan dengan Yesus, yang berkerumun bersama dengan Yesus. Tapi apa yang kita dengar tadi? Banyak orang itu tidak mengalami sesuatu hal dalam kehidupan mereka. Amin. Tapi ketika perempuan ini mendekat dalam ketulusan hati, dalam sebuah kerinduan yang mendalam, Alkitab berkata, asal pujama jumpa lalu Yesus merespon, hai anakku, imanmu menyelamatkan engkau. Teman-teman sekalian, bagian ini ingin memberitahukan buat kita seberapa dekat kita secara lahiriah dengan Allah tidak akan mempengaruhi apapun, tetapi seberapa sungguhnya hati kita percaya dan berharap pada Tuhan dapat mengubah segala sesuatu. Amin. Ini bukan soal ikut-ikut ramai. Orang bilang nih, kita harus berdoa dan kita ikut berdoa. Atau orang bilang ayo kita pergi gereja dan kita pergi gereja. Bukan. Tapi harus timbul dari iman dan percaya kita dengan sebuah pengharapan. Saya mau beribadah bukan karena saya diingatkan oleh orang, bukan karena ditegur oleh pendeta, bukan. Tapi saya beriman kepada Yesus Sang Pemberi hidup. Maka saya mau beribadah dan berdoa kepadanya. Saya karena beriman dan berharap pada Dia. Saya ingin supaya hidup saya, keluarga saya, pelayanan saya, pekerjaan saya, dan segala usaha saya dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena beriman penuh dengan pengharapan. Saya tadi sekali lagi ingin men-stressing bahwa ada banyak orang yang mendekat dengan Yesus. Tapi Alkitab berkata tidak ada satupun di antara mereka yang mengalami sesuatu hal dalam hidup mereka. Sementara perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia mendekat dalam ketulusan hati dengan penuh iman dan percaya, serta berharap pada Tuhan, dapat mengalami mujizat dan kemuliaan dalam kehidupannya. Pada titik inilah saya ingin mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita semua yang ada dalam ruangan ini, menjalani kehidupan ini seringkali seperti orang-orang banyak pada umumnya, yang terus berjuang untuk datang kepada Tuhan karena memang agamanya Kristen. Ya toh, banyak orang Kristen di antara kita di NTT. Tapi hari ini jika kita ingin mengalami mujizat dan pemulihan Allah,
dibutuhkan hati yang penuh ketulusan. Seperti perempuan yang mengalami apa? Pendarahan 12 tahun tadi. Punya ketulusan yang disertai dengan iman dan harapan untuk mengalami pemulihan dalam kehidupannya. Makna iman yang dapat kita pegang dalam renungan kita pada pagi hari ini. Yang keempat, bahwa mujizat bisa dimulai dari hal yang sederhana. Mujizat Allah bisa dimulai dari hal yang sederhana. Perempuan ini tidak meminta yang besar. Ia hanya ingin menyentuh ujung jubah. Tuhan sering memakai tindakan kecil yang disertai iman tulus untuk menghasilkan perubahan besar dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Jadi karena itu hargai setiap apapun yang kita buat. Sekecil apapun usaha, sekecil apapun pekerjaan, sekecil apapun yang kita sedang kerjakan, imani dengan sungguh-sungguh, imani dengan tulus, imani dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan yang akan mengangkat dan memulihkan kehidupan kita. Amin. Tidak ada orang sukses, tidak ada orang yang berhasil, tidak ada orang yang diberkati tidak pernah mulai dari bawah. Amin. Tidak ada yang mulai dari bawah. Semua harus berproses dari anak tangga yang pertama untuk mencapai anak tangga berikut. Tidak ada keberhasilan dan kesuksesan yang tidak pernah dimulai dari yang bawah. Harus berani mulai dari bawah. Iman dalam ketulusan, iman dalam penuh pengharapan. Maka pada waktunya Tuhanlah yang akan memberikan mujizat dan pemulihan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita belajar hari ini. Waktu saya belajar, saya pikir Tuhan luar biasa. Mujizat dimulai dari hal yang sederhana. Jadi karena itu jangan pernah malu dengan keadaan. Jangan pernah minder. Orang bilang jangan pernah malu dan minder karena kondisi dan keadaan di sekitar kita. Amin. Jangan. Karena hidup kita bukan ditentukan oleh orang-orang sekitar kita, tapi jalan hidup kita ditentukan oleh Yesus bagi kita sekalian. Amin. Hidup ditentukan bukan karena orang yang ini, dia begini, dia begana. Tidak. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Tuhan pemilik kehidupan kita. Amin. Perempuan di waktu saya perhatikan ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya rasa kita bangga. Dia menghabiskan uangnya di tempat lain untuk berobat, tidak mengalami perubahan. Tapi ketika dia beriman dalam ketulusan, mengambil tindakan yang nyata untuk mendekat kepada Yesus, dia mengalami mujizat yang baru. Apa yang kalau kita pelajari rahasia, apa yang bisa kita ambil dari perempuan? Tindakan yang sederhana. Tindakan apa yang sederhana? Dia datang dan mendekat kepada Yesus. Tidak ada. Lalu kedua, asal ujaman juga. Dia buat sesuatu yang kecil, tidak yang terlampau besar, tapi diperhitungkan oleh Yesus karena ia telah menunjukkan sebuah iman yang kuat, ketulusan hati yang kuat, tapi juga disertai dengan harapan yang besar. Yang kelima dan yang terakhir, makna iman yang bisa kita petik dari renungan kita pada hari ini di bawah tema sentuhan iman yang membawa mujizat dan perubahan hidup. Yang kelima adalah Tuhan memulihkan secara menyeluruh. Tuhan apa? Memulihkan secara menyeluruh. Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakit perempuan ini saja, tetapi juga memanggilnya anak. Hai anakku, iman menyelamatkan. Ini menunjukkan pemulihan identitas. Tadi saya sampaikan, nama baiknya dipulihkan. Ya, nama baik dipulihkan. Ibu Mary, kalau kita sakit, orang bilang, pertanyaan, sakit apa ya? Pasti dia buat dosa. Jangan sampai dia mencuri. Wih, jangan. Dan jangan. Ya, coba kita susah.
kita susah, kita sakit, orang mulai pikir macam-macam. Pasti dia korupsi kah, dia pencuri kah, dia perampok kah, dia apa macam-macam. Orang memberikan penilaian macam-macam. Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus memulihkan dia, identitas, nama baik dipulihkan. Oh, bukan. Makanya saya belajar. Saya paling suka. Dulu saya juga termasuk golongan orang-orang yang kepo dengan orang hidup. Ada duka, kita mulai tanya. Wih, kapan mati? Sakit apa? Jadi kita selalu mencas orang seolah-olah orang kalau mau mati itu karena ada dia pun kesalahan, karena dia pun dosa. Kematian itu milik Allah. Dan kematian itu sebuah kepastian. Kita tidak perlu mencas dia, mengukur dia, atau menghakimi dengan kata apapun. Karena mati dan hidup itu kepunyaan Tuhan. Dulu saya juga begitu, kita dengar orang mati, kita tanya, mati karena apa ya? Identitasnya dipulihkan, harga dirinya dipulihkan. Dan tentu tadi martabatnya dipulihkan. Martabatnya itu kan terkait dengan ekonomi, kehidupan yang lain, yang mempengaruhi selama 12 tahun. Membuat dia pasti tersingkirkan, tersisihkan, tidak dihargai oleh orang, dijauhi oleh orang. Makanya saya mengingatkan di bagian akhir ini, Bapak Mama kalau sukses, jangan terlalu baik dengan orang. Kenapa? Karena biasanya ketika kita sukses, itu seperti madu dan semut. Semua kalau ada madu tumpah sedikit, semut akan merapat dan mengerumuni. Itu hukum Allah. Kita sukses, semua orang akan bilang, itu saya kata, saya pun adik, itu saya pun saudara, itu marga satu kampung itu kita kakak adik. Itu umum. Coba kalau susah, orang akan bilang, biar sama-sama ampiran, jadi bilang, ampiran si sama, itu kampungnya lain, saya lain. Betul, saya kasih tahu. Dan jangan pernah berharap kalau kita susah, dulu orang-orang yang mendekat dengan kita akan mendekat kepada kita. Sebaliknya mereka akan menjauh. Dan jangan pernah berharap dari itu. Saya membaca kisah tentang Nunung Kelawar. Waktu dia jaya, dia sukses. Dia sekolahkan, dia pun saudara, dia pun ponakan, dia banyak orang di sekolah. Bikinkan rumah, dia bikinkan bagi harta mobil. Pada waktu dia sakit, tidak ada saudara yang mendekat. Tidak ada orang yang mendekat. Belajar dari tempat ini, firman ini. Mari kita memulai membangun kehidupan ini untuk belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Mengapa? Karena ketika kita membangun kehidupan ini karena ukuran manusia, saya bilang kita akan kecewa. Kalau boleh kata beradik, maka kalau sukses semua akan baik. Kalau belum susah semua angkat kaki. Tidak ada yang mendekat. Percaya sama saya. Percaya sama saya. Semua akan menjauh. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ketika Tuhan memulihkan keseluruhan hidupnya, supaya menjadi berkat dan kesaksian kepada orang lain. Mengakhiri perenungan kita pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan buat kita pada pagi. Belajar dari Yairus, belajar dari perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Pada akhirnya, mujizat dan kemuliaan akan Tuhan perbuat dalam hidup kita. Jika yang pertama, kita mau belajar beriman dan percaya kepada Tuhan dalam ketulusan hati. Kedua, belajarlah untuk beriman dan disertai dengan tindakan. Karena itu jangan pernah berhenti
untuk berdoa, beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, saya ingin mengingatkan tentang nafsu pembimbing kita. Dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat teruk. Ayat ini ingin mengingatkan buat kita, seberat apapun persoalan yang kita alami, seberat apapun pergumulan kehidupan dan penderitaan yang kita rasakan, Alkitab bilang Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan buat kita, sebagai penolong juga dalam kesesakan sangat teruk. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Amin. Sembari syukur, hendaklah setiap orang memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan menjalani segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kehidupan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Ikutin dengan rohani, hidup jemaat yang mendapatkan ayat 1 dan 2. Kita yang benar. Kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kami akan bersyafaat kepadamu, menyampaikan setiap doa dan permohonan kami kepada Tuhan, dan mohon kiranya Tuhan yang Maha Kasih berkenan mendengarkan kami dan menjawab kami seturut dengan waktu dan kehendak Allah. Ya Tuhan Bapa dalam surga, pada pagi ini kami bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang kami dapat dengarkan bersama pada pagi ini. Kiranya firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami. Firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi ini kiranya menghibur kami, tapi sekaligus mengajarkan kami untuk belajar seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, yang karena anugerah Allah, karena tindakan iman yang penuh ketulusan dan penuh pengharapan, mengalami mujizat dan pemulihan dalam hidupnya. Biarlah kami semua yang hadir pagi ini pun dipulihkan oleh Allah dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Ya Tuhan Bapa di surga, pagi ini
berdoa dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudaraku yang hadir pada pagi ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang hadir pagi ini. Tuhan memberkati dalam rumah-rumah tangganya. Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, bahkan setiap apa yang dikerjakan. Allah membuat menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian yang tidak hadir dalam ibadah pagi ini. Mereka yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Mereka yang mengabaikan akan janji Allah, mengabaikan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa untuk mengatur jalan hidup mereka. Tuhan sendiri yang akan menjaga, menuntun dan mengarahkan mereka, supaya suatu waktu mereka melihat bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup manusia. Ya Tuhan Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan Bapa berdoa, memohon berkat Tuhan untuk kami semua yang hadir hari ini. Di tengah penderitaan dan tantangan dunia, Tuhan membuka pintu berkat untuk kami semua, memberi berkat untuk kebutuhan makan dan minum, kebutuhan biaya kehidupan dan pendidikan anak-anak kami. Tuhan memberi kecukupan bagi Bapak Ibu saudara kita terkasih. Tuhan Yesus Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa bersyukur untuk persembahan natura dari keluarga Bapak Ibrahim Leobisa. Pagi ini mereka mempersembahkan persembahan natura sebagai pertanda syukur mereka kepada Tuhan Sang Sumber Berkat. Tuhan sudah memberkati usaha dan kerja keras mereka, dan karena itu mereka memberi bagi Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, dan kiranya Tuhan sumber segala berkat terus memberkati keluarga Bapak Ibrahim dalam hari hidup mereka, dalam usaha dan kerja mereka, juga dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, pagi hari ini hamba berdoa memohon berkat Tuhan buat Bapak Ibu majelis gereja yang hari ini boleh hadir dan melayani pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati Bapak Ibu majelis gereja dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam keluarga dan usaha kerja mereka. Bagi Bapak Ibu majelis gereja yang tidak hadir hari ini, Tuhan kiranya menjangkau mereka dengan kuasa dan kasih-Mu. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami menyerahkan pelayanan gereja Tuhan di tempat ini dalam tangan-Mu. Ibadah sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkati mereka. Ibadah-ibadah remaja dan pemuda, Allah memberkati. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu, anak-anak remaja dan pemuda. Berkati masa depan mereka ya Tuhan. Memberkati ibadah-ibadah rumah tangga. Biarlah lewat ibadah rumah tangga kami bukan saja berjumpa, tapi juga kami dihibur dan dikuatkan oleh Allah. Tuhan Yesus Bapa di surga, pagi ini kami berdoa menyerahkan semua gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah hari ini. Allah kiranya memberkatinya. Bangsa dan negara yang kami cintai kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati negara dan bangsa kami, memberkati para pemimpin negara kami dari pusat sampai daerah-daerah. Doa kami pula buat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kami secara khusus di Kota Kupang. Tuhan memberkati daerah yang kami cintai, supaya daerah ini terus maju dan diberkati oleh Allah, sehingga membawa dampak ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur, dan khusus kami yang ada di Kota Kupang. Terima kasih Bapak Surgawi. Pada pagi hari ini kami menyerahkan untuk minggu-minggu sengsara yang kami akan jalani sepanjang 7 minggu ke depan.
sebelum kami akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Mari Tuhan kuatkan hati kami, satukan iman kami, satukan langkah dan keyakinan kami ya Allah, supaya minggu-minggu sengsara ini dapat kami gunakan untuk mengisi perjalanan iman kami sebagai warga gereja dan orang beriman, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi sesama kami. Terima kasih Bapa Surgawi, pagi ini kami telah menyatakan syukur dan persembahan kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan pada pagi ini. Secara khusus kami bersyukur dan berdoa untuk persembahan-persembahan pada minggu yang lalu. Ada persembahan umum, ada persembahan sekolah minggu, persembahan ibadah remaja dan pemuda. Tuhan memberkatinya. Demikian juga persembahan ibadah rumah tangga. Tuhan kiranya menolong memberkatinya. Demikian juga kami berdoa untuk persepuluhan dari anak-anak Tuhan yang telah membawa perpuluhan mereka kepada Tuhan. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan buat perpuluhan dari Bapak Isne Nolius, perpuluhan dari Ibu Yosina Kasih, persepuluhan dari Bapak Arman Talai, persepuluhan dari NN. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami menyerahkan persepuluhan dari kekasih-kekasih Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya menerima dan memberkati Bapak Ibu sekalian dalam tugas usaha dan kerja mereka. Apa yang mereka beri bagi Tuhan, Tuhan memperhitungkannya dan membalaskannya seturut dengan kasih dan berkat-Mu. Ada sejumlah nasar-nasar ya Tuhan. Ada nasar dari Bapak Lovinus Dudu, Ibu Yohana dan sejumlah NN. Ya Tuhan Bapa di sorga, pada pagi hari ini hamba berdoa untuk semua nasar yang kami mempersembahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, doa kami dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah jawab mereka dan berikan jalan keluar serta penghiburan kasih bagi umat Tuhan yang membawa nasar mereka dan doa mereka kepada. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini, dan bila kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan Yesus mari Engkau sertai kami. Hentar kami dalam anugerah Allah, supaya kami boleh tiba dalam damai sejahtera Allah. Dengarkan doa dan permohonan kami ya Tuhan pada pagi ini, karena kami datang dan berdoa kepadamu, beraskan dengan sebuah nama yang besar, nama Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya undang kami berdiri. Kita akan akhiri pada ini. Kemudian pakai Tuhan akan menghentar kita kembali dalam hari hidup kita. Oh
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.